Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kikin Sofiatus Sakinah dengan NPM 2214181065 dari kelas Ilmu Tanah A, angkatan 2022. Dengan adanya saya di sini, saya ingin mempresentasikan atau membawakan materi tentang terasering sebagai upaya konservasi tanah dan air. Oh iya, sebelumnya kalian tahu nggak terasering atau konservasi tanah dan air itu apa? Nanti akan saya jelaskan dalam video kali ini. Disimak terus ya. Terasering atau sengkedan adalah lahan di daerah pegunungan atau perbukitan yang biasanya memiliki kemiringan lereng yang curam. Kemiringan yang curam ini membuat tanah lebih mudah terkikis oleh air hujan, atau pada saat hujan itu kemiringan lereng itu akan terus mengikis sampai akan terjadinya erosi. Terasering adalah teknik konservasi tanah dan air yang dapat mengatasi masalah terjadinya erosi dan tanah longsor. Itu adalah pengertian dari terasering atau sengkedan. Selanjutnya, mengapa dilakukannya terasering? Mungkin ada beberapa banyak alasan untuk dilakukannya terasering itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan beberapa manfaat dilakukannya terasering, yaitu yang pertama, untuk mengurangi terjadinya erosi dan tanah longsor. Yang kedua, untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian, supaya pertanian di beberapa waktu selanjutnya akan terus meningkat perkembangannya. Yang ketiga, meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah. Yang keempat, meningkatkan kesuburan tanah itu sendiri. Yang kelima, meningkatkan daya dukung lahan. Dan yang keenam, meningkatkan estetika lahan itu sendiri. Itu adalah beberapa manfaat dari dilakukannya terasering. Selanjutnya itu ada prinsip desain terasering. Untuk prinsip-prinsip dasar desain terasering itu banyak sekali. Tapi di sini saya mencantumkan cuma 4 prinsip dasar. Yang pertama, kemiringan lereng. Yang kedua, tingkat dan jarak antar teras. Yang ketiga itu bentuk teras itu sendiri. Yang keempat, konstruksi teras. Itu merupakan prinsip-prinsip dasar desain terasering. Selanjutnya, prinsip-prinsip itu sangat penting dalam menerapkan terasering yang efektif, dikarenakan dapat membantu mengurangi erosi dan tanah longsor, dan juga dapat meningkatkan produktivitas lahan pertanian ke depannya, dan meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah itu sendiri, dan meningkatkan kesuburan tanah, serta meningkatkan daya dukung lahan. Itu semua merupakan prinsip-prinsip atau dilakukannya terasering yang efektif. Selanjutnya, ada langkah-langkah praktis dalam menerapkan terasering. Dalam menerapkan terasering itu, ada berbagai macam langkah-langkah. Yang pertama, salah satunya perencanaan. Dalam perencanaan harus mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, survei lahan. Yang kedua, analisis kondisi lahan. Yang ketiga, desain terasering. Dan yang keempat, anggaran. Keempat itu adalah mencakup dari langkah-langkah praktis dalam menerapkan terasering di bagian perencanaan. Selanjutnya ada pembukaan lahan. Pembukaan lahan itu dilakukan dengan membersihkan
lahan-lahan sebelumnya yang sudah digunakan itu dari vegetasi yang masih tersisa atau batuan-batuan yang ada di lahan tersebut. Pembukaan lahan itu bertujuan untuk memudahkan kita melakukan terasering atau menanam vegetasi-vegetasi yang akan kita tanami untuk dilakukannya terasering tersebut. Selanjutnya ada pembuatan konstruksi teras dan penanaman. Pembuatan teras itu dilakukan dengan cara menggali tanah yang akan kita buat terasering sesuai dengan desain yang telah dibuat atau desain yang mau kita inginkan. Setelah itu, atau dilakukannya konstruksi teras agar tujuannya itu memperkuat teras tersebut dan mencegah terjadinya erosi atau tanah longsor atau bencana-bencana yang lainnya yang tidak kita inginkan. Setelah itu, teras selesai dibangun atau sudah selesai teras dibuat, bisa kita lakukan atau menindaklanjuti dengan menanam lahan tersebut dengan vegetasi yang mau kita tanami di lahan tersebut. Selanjutnya, jika kita melakukan sesuatu, pastikan ada tuh tantangan dan kendala dalam hal tersebut. Dan kali ini, tantangan dan kendala terasering itu ada berbagai banyak macam caranya. Terasering adalah teknik konservasi tanah dan air yang memiliki banyak manfaat. Namun, terasering juga memiliki beberapa tantangan dan kendala, antara lain yang pertama, biaya pembangunan yang mahal, terutama jika menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi atau yang sulit untuk didapatkan atau dijangkau oleh masyarakat sekitar. Itu satu tantangan dari kendala terasering. Adapun tantangan yang kedua yaitu perawatan yang intensif. Ini seperti untuk memastikan bahwa teras yang kita buat itu tetap berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya di beberapa saat kemudian. Untuk yang ketiga, itu ada pengaruh terhadap lingkungan. Pembangunan terasering dapat mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan, seperti halnya kayak perubahan tata air dan habitat. Itu salah satunya. Nah, tadi itu sudah dijelaskan bahwa tantangan dan hambatan dilakukannya terasering yang akan kita lakukan. Selanjutnya ada simpulan. Simpulan dari materi-materi yang telah saya sampaikan tadi itu, meskipun terasering memiliki tantangan dan kendala, namun manfaat yang diberikan oleh terasering itu sendiri lebih besar atau lebih banyak daripada tantangan dan kendala-kendala tersebut. Oleh karena itu, terasering masih layak dan masih banyak dan efektif untuk dilakukan oleh para petani di Indonesia atau oleh masyarakat-masyarakat yang masih bercocok tanam seperti menanam padi atau sebagaimana dan lain-lain. Demikian berakhir sudah materi yang saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi pendengar atau pembaca. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.